Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih membuat sebuah gambar dalam bentuk isometri. Baiklah, dalam proses penggambaran menggunakan AutoCAD, hal yang pertama kali kita lakukan itu adalah menyeting tampilan kita dari rectangular snap menjadi isometri snap dengan cara mengetik DS, kemudian spasi, kemudian kita ganti rectangular snap menjadi isometri snap. Kemudian kita oke kan, maka tampilannya secara otomatis akan berubah menjadi seperti penggambaran isometri. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line. Kita klik di sembarang tempat, kemudian kita rubah kursor kita bergerak secara acak dengan cara mengklik F8. Kemudian untuk merubah arah kita klik itu adalah F5, dimana panjangnya adalah 50. Kemudian kita rubah kursor yang ke atas itu adalah 20. Kemudian ke depan itu adalah 50. Kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan di sisi bagian atas, di mana kalau kita lihat di sini adalah 50 dan sisi bagian atas 40, maka satu sisi sebelah kiri itu adalah 5. Ini kita isi, kita rubah itu adalah 5. Kemudian ke atas dikarenakan ini 40, ini 20, maka ke atas pun ikut adalah 20. Kemudian ke sisi bagian depan itu kita rubah menjadi 30, ke bawah itu adalah 20. Kemudian kita arahkan kursor kita ke sisi bagian belakang. Kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan dengan proses pembuatan circle rectangular terlebih dahulu. Itu dengan jarak itu adalah ini adalah 50. Kemudian ke bawah itu adalah 20. Kemudian kita arahkan kursor ke sisi bagian depan. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan di sisi bagian atas. Itu dengan cara membuat line. Kemudian panjang ke atas itu adalah 40. Kemudian ke sisi bagian depan itu adalah 30. Kita buat terlebih dahulu sepanjang ini. Itu adalah 30. Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian depan. Begitu juga di bagian belakang. Ini ke bawah itu adalah 20. Kemudian kita hubungkan ke sisi bagian dalam. Kemudian ini akan kita lanjutkan ke sisi bagian belakang. Terjadi perpotongan, itu potong kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle atau ellipse yang ada di sisi bagian depan dengan cara EL. Kemudian iso circle, kemudian kita klik di center dari garis yang kita buat di depan. Agar ellipse yang kita buat mengarah sesuai dengan yang kita inginkan, kawan-kawan bisa mengklik itu adalah F5. Maka ini kemudian kita arahkan kursor itu dengan radius 14. Ini kita isi 14, kemudian kita trim garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kawan-kawan bisa menduplikatkan ini ke sisi bagian bawah dengan cara dari titik ini ke titik bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line. Kemudian ini begitu juga yang di sisi bagian sini, itu kita tarik garis lurus ke bawah. Kemudian kita klik trim, kemudian kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat terlebih dahulu ini adalah sebuah garis, di mana garis ini kita ambil titik senternya itu di sisi bagian atas ke sisi bagian bawah. Kemudian kawan-kawan bisa menduplikatkan ini, kita copy ke arah sisi atas itu adalah 5, ke sisi bagian bawah itu adalah 5. Kemudian kita hapus terlebih dahulu garis bantu yang ada di tengah. Kemudian kita lanjutkan dengan menghapus yang pertama. Ini kalau kita lihat, kita trim, ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian kita buat garis tambahan, dan ini pun garis tambahan atau garis bantu. Kemudian kita lanjutkan dengan proses yang di atas, di mana kalau kawan-kawan menghitung ini adalah 30. Kalau ini R8, maka diameter dari elips yang ada di sini itu adalah 16. Maka kalau kita buat ini ada menggunakan kalkulator, 30 dikurang
8 ini adalah R8, maka diameternya adalah 16. Kemudian 14 dibagi 2 itu adalah 7. Maka kita buat garis bantu di sini itu adalah 7. Kemudian kita tarik garis lurus. Kemudian kita trim. Begitu juga di sisi bagian atas ini ke sisi bagian bawah itu adalah 7. Kita tarik garis lurus ke bagian atas. Kemudian kita trim. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat elips EL, kemudian iso circle, kemudian kawan-kawan klik di titik senternya, kemudian kita rubah arah dari elipsnya itu dengan mengklik F5 tergantung yang kita inginkan. Kemudian kita trim, kita hapus semua garis yang tidak kita perlukan. Ini kita tinggal kawan-kawan copy dari titik bawah ke sisi bagian atas. Kemudian kita hapus trim, kita hapus ini, kemudian kita hapus garis pada bagian depan. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai, tinggal kita hapus garis yang tidak kita perlukan di titik bagian tengah sini. Kemudian di sini kita tarik garis lurus ke bawah dan garis lurus ke sisi bagian belakang. Kemudian kita trim, kita hapus garis yang tidak kita inginkan. Maka secara otomatis gambar kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Kita klik ini, kemudian kita klik dimensi elignitnya, kemudian kita rubah jarak ini itu adalah 50. Maka kita setting terlebih dahulu dimensinya. Ini dimensi, kemudian modif. Kemudian kita ganti teks di sini itu adalah hexnya di sini adalah 4. Kemudian faktor ini kita ganti itu adalah 1. Kemudian kita rubah ISO standar, ini kita ganti above. Kemudian primary unit itu adalah 0, tidak ada di belakang koma. Simbolnya ini, row-nya ini adalah 2. Ini adalah 1, ini kita ganti 1. Kemudian kita oke kan. Maka nampak terjadi perubahan dari dimensi ukuran. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi di bagian-bagian yang lain. Ini adalah 20. Kemudian di bagian atas dengan sisi bagian bawah. Ini tidak bisa. Ini kita tarik di sini, ini adalah 45. Oh, mohon maaf. Ini kita tarik garis lurus. Ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kalau ini adalah 5. Kemudian kita luruskan ke sisi bagian bawah. Ini kawan-kawan bisa mengganti dengan berwarna kuning. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi dari titik ini ke titik bagian bawah itu adalah 40. Kemudian di sisi bagian atas itu juga adalah 40. Kemudian di sisi bagian sini itu adalah 30. Dan sisi bagian depan ini adalah 10. Kemudian di bagian depan dari titik paling kiri ke titik sebelah kanan itu adalah 50. Kemudian kita lanjutkan dengan perubahan dari dimensi dengan menggunakan perintah dim edit. Kemudian kita dim editkan, kemudian kita ganti klik oblique, kemudian kita rubah tampilan dari dimensi yang ada. Kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke bawah. Begitu juga untuk yang lain. Jadi kawan-kawan tinggal mengikuti fitur yang ada. Ini oblique, kita klik dimensi, kemudian kita pilih salah satu garis arah dari dimensi yang kita tampilkan. Oke. Kemudian ini kita perpendek ke bagian sini. Oh, mohon maaf. Ini kita perpanjang. Ini kita tarik juga ke bawah. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita sudah selesai dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Oke. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan
contoh yang kita inginkan. Akan tetapi dimensi yang belum itu adalah R8 dan R14. Ini bisa kita buat secara konvensional. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.